أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairu maqaman wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinuna al-islam yuhsinuna islamuhu wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang sama-sama mengharap ridho, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Saya dan para hamba Allah saat ini Allah sampaikan usia kita pada bulan apa di Hijriah? Bulan Safar, tanggal berapa Pak? 12. Alhamdulillah masih ada contekan. Tolong jam ini jangan dijual. Ini sangat berharga dan penting untuk umat di sini. Terutama ketika ditanya tanggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sekalian pagi ini kembali diberikan kemampuan, kekuatan dan kesabaran untuk bisa melaksanakan berbagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala semenjak bangun tidur tadi dini hari hingga sholat subuh berjamaah yang telah kita laksanakan tadi. Lalu setelah itu diberikan kesabaran untuk tidak beranjak pulang hingga matahari terbit untuk melaksanakan zikrullah melalui majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian yang kita laksanakan dari ibadah ini betul-betul oleh Allah dinilai sebagai suatu ibadah dan dijadikan wasilah menjadi pemberat mizan kebaikan kita pada hari mizan kelak. Allahumma amin. Para ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah itu masih berkaitan dengan nikmat, saya utarakan sebuah qaul daripada Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullah atau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Beliau berkata, al-malu huwa adna darajatir rizq dan wal afiyatu a'la darajatir rizq wa salahul abna afdalu anwa'ir rizq wa ridar rabbil alamin fahuwa tamamur rizq. Jika di pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang sesuatu pun pada kita dan keluarga. Lalu dari sisi harta juga
masih ada makanan yang bisa kita makan, masih ada pakaian yang kita kenakan, lalu pula ada rumah yang melindungi kita dari rasa panas dan hujan, kemudian dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas dari berupa harta. Kemudian setelah itu kita memiliki anak-anak yang sehat walafiat secara jasmani dan rohani. Maka ketahuilah, kata Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, harta yang kita miliki itu, kata beliau, adalah huwa adna darajatir rizq. Yang namanya harta al-malu itu adalah rizki yang paling rendah. Memang di mata salafus salih, di mata ahli ilmu yang telah mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala, akan bisa mengetahui bahwa harta itu, meskipun harta di tangan orang soleh adalah menjadi baik dan menjadi wasilah-wasilah kebaikan, namun secara umum harta adalah adna darajatir rizq, serendah-rendahnya tingkatan rizki. Gitu. Yang hari ini dengan ismu kapitalisnya, dengan ismu-ismu yang lain, hedonis, materialis, oportunis dan seterusnya, maka harta seolah-olah derajat yang paling a'zam, bahkan yang paling tamam. Tolok ukur kesuksesan seseorang juga dilihat dari seberapa banyak hartanya. Dalam pandangan orang-orang yang Allah singkapkan hijab atau tabir-tabir hikmah, maka akan diketahui bahwa harta dan dunia dengan segala isinya itu adalah adna darajatur rizq, paling tingkatan rezeki yang paling rendah. Kemudian kesehatan yang Allah karuniakan pada kita sekalian. Sering saya menyampaikan tentang kesehatan, bahwa kesehatan itu lebih baik daripada orang bertakwa, daripada harta. As-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang bertakwa itu lebih baik daripada kecukupan. Maka Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi juga mengatakan wal afiyatu a'la darajatir rizq. Kesehatan itu adalah rizki, tingkatan rizki yang paling tinggi. A'la darajatir rizq. Maka tentu kesehatan ini harus kita syukuri. Ya, menjaganya, kewajiban kita adalah mensyukurinya. Adapun menjaga itu ikhtiar lain. Karena sehat juga terkadang sakit terkadang juga kita perlukan. Untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa. Orang yang sakit juga sedang didekati Allah Subhanahu wa taala dan doanya sedang bertingkat seperti doanya para malaikat, begitu mustajab. Sakit tidak buruk, hadirin. Namun bagaimana jika berpikir kan nanti ibadah jadi tidak sempurna, amal soleh banyak yang tertunda? Ada hadis Nabi yang lain yang mengatakan bahwa siapa yang sedang safar atau sedang sakit, maka ketika ia sakit dan sedang safar itu tetap dihitung bisa beramal soleh seperti ketika ia sedang bermukim dan sehat. Syaratnya cuma satu, istiqomah. Ketika sehatnya dalam kebaikan, sholat berjamaahnya istiqomah, sedekahnya istiqomah, birrul walidainnya istiqomah, zikrullahnya istiqomah, tilawah Qur'annya dan sebagainya, termasuk ibadah-ibadah sosial. Kalau kita sakit dan safar sehingga tidak bisa melaksanakan berjamaah di sini dan lain-lain ibadah tadi, maka sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, asal istiqomah. Karena yang namanya istiqomah itu merupakan pembeda kualitas. Saya ulangi kalimatnya, nanti bolehlah jadikan quotes untuk dipasang jadi status ya. Istiqomah itu adalah pembeda kualitas. Boleh jadi ketika suatu waktu, umpamanya di subuh hari ini, karena termotivasi oleh suatu nasihat, teringatkan, terdorong, maka tiba-tiba muncul giroh secara berbarengan untuk melakukan amal solih. Terdorong tadi, terinspirasi. Tapi gitu ya, yang akan menentukan kualitas amal soleh tadi adalah keistiqomahannya. Siapa di antara kita yang istiqomah? Maka mudah-mudahan sholat subuh kita istiqomah, tilawah Quran, sedekah kita, birrul walidain, termasuk tabassum fi wajhi, itu senyum di wajah sebagai sedekah untuk saudaranya, juga istiqomah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang kedua, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, sehat itu adalah tingkatan rizki paling
tinggi. Gitu. Jadi mau ditukar sehat dengan hartanya? Jangan. Ya, maunya kita kan pinter, ingin cukup dan sehat. Esok atau sing balik gitu. Ya usaha, kerja yang betul, cari rizki yang halal. Namun rizki sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi target kita adalah kerjanya sebagai ibadah, bukan orientasi pada hasilnya. Meskipun boleh dipikirkan dan tidak dilarang. Cuman bukankah kita mengalami suatu hal ketika dagang contohnya, sudah dibagus-baguskan menunya, rasanya gitu, harga pun sudah diturunkan atau mungkin dinaikkan, dan berbagai promo lainnya dilakukan, tapi ternyata keuntungannya hari itu memang segitu. Itu takdir namanya. Kita bukan ke sana orientasinya, tapi maksimalnya dalam bekerja. Atau tidak ada ruginya, karena kita tetap mendapatkan pahala dari bekerja itu sendiri sebagai sebuah ibadah. Lalu apa yang ketiga, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wa salahul abna afdalu anwa'il rizq. Solehnya anak-anak merupakan tingkatan derajat, merupakan tingkatan dari rizki yang paling afdol atau utama. Afdol jelas di atas a'la. Ini sehatnya anak-anak kita, solehnya mereka. Soleh itu dalam artian menurut definisi agama pastinya, ya. Baik dari sisi versi agama, apakah akhlaknya, apakah ibadahnya, adab-adabnya. Kalau kita punya anak-anak semacam itu yang solih, maka kita diberikan rizki oleh Allah dengan rizki, tingkatan rizki yang paling utama. Mau ditukar sama harta lagi? Kita habis-habisan nyari pundi-pundi itu sampai terbengkalai anak-anak kita, tidak terdidik, tidak terurus, sehingga mereka tumbuh dan dikembangkan, dididik oleh lingkungan dan tayangan-tayangan yang tidak menjadi tuntunan pastinya. Mau seperti itu? Tiba-tiba pulang ke rumah, ya lo bapak minta, muntah diturutkan, anjing coplok ke bapak nanti gitu ke indungnya, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik pada orang tuanya. Bukankah banyak hari ini lewat media kita bisa saksikan itu, hadirin? Kedurhakaan. Sebetulnya itu semua dipicu oleh keteledoran orang tuanya itu sendiri. Tentu kalau dikembangkan lebih panjang, bisa lebih panjang terkait hal ini. Tapi saya hanya ingin mengutip tentang nikmat yang Allah berikan pada kita di hari ini. Di antaranya agar kita tahu bahwa sehat itu adalah, sekali lagi, harta itu adalah rizki yang paling rendah. Sehat itu tingkatan rizki yang paling tinggi. Dan anak-anak kita yang soleh adalah karunia Allah, dan itu merupakan tingkatan rezeki yang paling utama. Jadi usahakan dapat yang lebih-lebih itu. Lalu apa yang paling dari semuanya, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yakni ridho Allah wa ridho Rabbil Alamin fahuwa tamamur rizq. Ridhonya Allah, Rabb pemelihara semesta alam ini, adalah rizki yang paling sempurna. Tamam. Bicara tamam pada bulan yang lalu kita bicarakan. Jadi nikmat yang tidak terputus. Maka carilah ridho Allah. Yang diucapkan kita, Allah ridho. Yang dilakukan kita, Allah ridho, dan seterusnya. Baik amalan hati maupun amalan lahir. Jadi seluruhnya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ridho Allah. Carilah di sana. Apapun yang kita lakukan guna mencari ridho Allah, termasuk duduk di sini. Mencari ridho Allah. Ya, niat karena Allah, mencari ridhonya. Tujuan ya supaya dapat cahaya Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal ibadah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah tingkatan-tingkatan rizki yang para ulama telah sebutkan, diantaranya oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mudah-mudahan setelah itu kita tidak gagal paham dalam menempatkan urutan rizki. Ya, dan rizki itu memang luas, hadirin, bukan hanya berupa harta. Suka ada gening bahasa di urang mananya, di urang dituwe, kalimatnya nya rek neangan rizki sana gitu. Aduh, rizki hari ini baru dapat sedikit. Baru kan rizki teh duit wae, padahal itu bisa jalannya dia adalah rizki, bisa ngedipnya adalah rizki, dia minum terasa airnya itu rizki gitu ya. Bagi yang kemarin kehilangan penciumannya umpamanya, kan nggak enak tuh. Meskipun mungkin bagi kondisi tertentu enak juga pas nyebokin anak gitu ya, itu kan nggak terasa.
Jadi lancar-lancar saja nyebokin. Nah, saya kalau nyebokin anak tuh kan harus ambil napas panjang dulu, Pak. Terus pakai selang panjang lagi. Ya namanya itu laki jangan diajar gitu. Tapi sudah terbiasa sekarang, ya, insya Allah. Para ikhwan akhwat hadanallahu wa iyyakum. Sekali lagi setelah disampaikan qaul daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi, mudah-mudahan kita memahami tingkatan rezeki yang Allah berikan. Dan ternyata yang tadi disebutkan semuanya masih ada pada kita, bukan? Harta masih ada pada kita, kesehatan masih ada pada kita, anak-anak juga Allah karuniakan dan mereka soleh-soleh, bukan? PR berikutnya yang gaib sekali ini adalah ridho Allah. Maka usahakan keempat-empatnya kita dapatkan. Ridho Allah di dunia dan akhirat. Supaya dapat, tentu syaratnya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, baik amalan batin maupun lahir, usahakan selaras dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, supaya hadir keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya para ikhwan akhwat, tentu kita akan melanjutkan ngaji kita di Sirah Nabawiyah, masih pada Al-Yawm An-Nabi, keseharian Nabi SAW, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Wahab bin Nasir At-Tuwairi rahimahullah. Saya ada versi PDF-nya dalam bahasa Arab, nanti saya kasih ya ke Pak Rasid supaya bisa disebarkan. Yang di depan saya sekarang versi terjemahannya. Sebelum ke sana, hari ini kita berada pada bulan Safar, di mana sekarang pada hari ke-12 yang tadi, betul Pak Ji? 12. Safar, saya ingatkan ulang meskipun ini sering saya sampaikan pula di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nama Safar itu sendiri merupakan seperti bulan-bulan yang lain adalah nama yang diberikan tersebab kebiasaan orang Arab pada saat itu. Ya, sampai disebutkan li isfari Makkah min ahliha, kosongnya kota Mekah dari penduduknya, li isfari Makkah min ahliha idza safaru, apabila mereka safar. Ada safar, ada safar. Li isfari pakai sod, kosongnya Makkah, kota Makkah, min ahliha dari penduduknya, idza safaru, ketika mereka safar. Beda safar sama safar. Kalau di Sunda bulan non ya bulan Sapar sana. Pakai sin. Ya, nggak apa-apa, mungkin maksudnya sod. Ya, maksudnya adalah kosong. Bulan kosong. Karena kalau safar artinya sedang melakukan perjalanan, atau orangnya disebut musafir. Kalau mufasir yang menafsirkan. Baik. Dipercayai oleh orang-orang jahiliyah saat itu, yang dimaksud jahiliyah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi rasul dan nabi terakhir. Itu disebut jahiliyah. Mereka sangat mempercayai bahwa bulan Safar ini bulan kesialan, penuh sial. Ya, meskipun dipercaya sebagai bulan penuh sial, tapi mereka melakukan perjalanan untuk berdagang maupun untuk melakukan peperangan. Sial yang dimaksud, akhirnya mereka tidak melakukan pernikahan. Dalam kawin di bulan Safar, mungkin nanti pernikahan nanti bakal awet rajit gitu. Ngerti ya awet rajit ya? Tolong diinggriskan saja nanti. Kalau apalagi ya, dan lain sebagainya. Ya begitulah kepercayaan mereka tentang bulan Safar sebagai bulan sial. Nah, kalau di kita, di yang sudah beriman semenjak lahir ini, meyakini adanya hari sial, waktu sial, bulan sial, apa syahadat itu perlu diulang? Tidak perlu. Kita hanya perlu taubat saja pada Allah. Tidak ada hal-hal semacam itu. Karena hadirnya kepercayaan jahiliyah kayak tadi, meskipun Rasulullah Muhammad SAW belum diangkat menjadi nabi terakhir, beliau melakukan tindakan-tindakan untuk menepi semua anggapan itu. Di antaranya, mari kita simak beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Di bulan Safar ini, meskipun tanggalnya tidak disebutkan dalam beberapa kitab sirah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menikahi Khadijah, ibunda Khadijah radhiyallahu anha pada bulan Safar, untuk menepi semua anggapan-anggapan bahwa bulan Safar bulan sial. Rasulullah melakukan pernikahan bulan Safar. Gitu. Jadi sok ayeuna karawin deui, Pak. Karawin deui. Anaknya dinikahkan kalau sudah ada
jodohnya maksud saya. Tolong jangan gagal paham ini, ya. Saya nanti nggak bisa pulang nih mak ya di belakang. Jadi kalau anak perempuan Pak, ini anak perempuan ya, anak laki-laki sudah ada jodohnya nikahkan, harus segera. Tolong jangan gagal paham nih ngajinya, jangan ngantuk. Ya. Lalu apalagi yang terjadi pada bulan Safar untuk menepis semua itu? Itu sebelum kenabian ya, dan Rasulullah menikah pada tahun atau pada umur berapa yang kita kenal? 25, ada yang mengatakan 26. Sementara usia Khadijah ibunda kita 40. Namun ada lagi versi lain yang mengatakan umurnya hanya beda 3 tahun dengan Nabi SAW, yaitu 28 tahun. Allah alam bisawab. Ya. Karena meskipun sudah punya 2 anak dari suami sebelumnya, tapi kan masih sangat produktif. Kalau dilihat dari ya yang mengatakan 28 itu kadang melihat dari anak yang lahir daripada pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Ada berapa putranya dengan Khadijah? Tuh, kamu mulai bingung deh. Ada 6. Siapa saja? Yuk kita hitung. Dari yang tertua. Bukan, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Surprise, BKM, disiapkan. Qasim. Maka Rasulullah dikenal sebagai Abul Qasim. Lalu Ummu Kulthum, Abdullah, Fatimah, so acak teh tenan naon. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar memudahkan, saya senang memudahi urusan umat nih. Abdullah, Qasim, Abdullah laki-laki dulu, terus Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Yang Ibrahim tadi dari Maria Al-Qibtiyah. Selainnya Rasulullah tidak memiliki anak dari yang lainnya. Itu ada di matan Aqidatul Awam Syekh Ahmad Marzuki, ada di manzumahnya, Manzumatut Tauhid ya. Nanti dibaca sajalah. Kami dengan para santri itu ngapalin matan itu untuk mengenal sejarah Nabi SAW. Atau di Sarah Ul-Juzah Al-Mi'iyah, itu pun ada matannya di matan Urzuzah. Jadi kemudian yang kedua, Rasulullah SAW melakukan hijrah pada bulan Safar. Safar tuh, bulan Safar. Akhir bulan Safar sekitar tanggal 27. Jadi sebagian sahabat dari tanggal sekarang sudah nyicil. Ada yang pertama berangkat tuh. Ya, Umar dan kawan-kawan radhiyallahu anhum ajmain sudah lebih dulu. Dan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu memakan waktu lebih kurang 2 pekan. Adapun Rasulullah terakhir dan dibarengi dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu pada tanggal 27 Safar, lalu mendarat di Madinah atau tepatnya di Kuba pada atau sekitar tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi itu bukan hanya tanggal lahir, tapi juga tanggal wafat dan tanggal sampainya di Madinah, bumi hijrah. Apalagi yang terjadi di bulan Safar? Masih pernikahan. Kira-kira nikahnya siapa? Tuh udah 2 kali nikah nih. Inspirasi nih. Inspirasi. Siapa yang nikah di bulan Safar? Fatimah. Rasulullah SAW menikahkan Fatimah, Sayyidah Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhu. Itu pada bulan Safar, tahun kedua hijrah. Kalau tadi kan baru pertama hijrah tuh, tahun pertama hijrah dihitungnya Rasulullah hijrah. Di tahun-tahun berikutnya masih di bulan Safar ada peristiwa perang Khaybar. Ini terjadi pada tahun ke-7 hijrah. Baca saja nanti kitab yang paling ringkas namanya, ini pun dikaji di santri-santri kami di Mustawa Awal ya. Nama kitabnya ditulis oleh Umar Abdul Jabbar rahimahullah, bukan Mukhtasar, la haula wala quwwata billah, Nurul Yaqin ya, kitab Mukhtasar Nurul Yaqin.
Jadi ringkasan sejarah Nabi sangat ringkas. Nah, di tahun ke-7 disebutkan oleh beliau dalam buku tersebut terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah perang memerangi Yahudi di Khaybar, ya. Dan seluruh Yahudi yang telah terusir itu oleh Nabi di tahun ke-6, kan mereka berkhianat kepada perjanjian dengan Nabi SAW dan mengakomodir terjadinya perang Khandaq di tahun ke-5. Setelah dimenangkan perang Khandaq tahun ke-5 Hijrah, maka tahun ke-5 dan tahun ke-6 Nabi mengusir Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Lalu sebagiannya itu hijrah ke perkampungan Khaybar karena di sana benteng paling kokoh, tiga lapis benteng. Nah, dikepung selama 6 hari, namun tidak kunjung terjebol tuh bentengnya saking kokohnya. Maka di malam ke-7, malam harinya, itu Rasulullah mengumumkan, besok pagi saya akan serahkan bendera kepada seorang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan ia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Itu para sahabat gak bisa tidur semalaman. Para sahabat gak bisa tidur semalaman karena seluruhnya ingin mendapatkan, termasuk Umar. Saya tidak pernah menginginkan menjadi seorang pemimpin kecuali malam itu. Gitu. Ya, sampai di sholat subuh itu ngasar-ngasar mana gitu taharib gitu. Ya, supaya terpilih. Ternyata kemudian agak siangan setelah syuruk itu Rasul mengumpulkan semua sahabat masih di perkampungan Khaybar dulu. Ya, ini sahabat setelah pasukan rapi berbaris. Di mana Ali? Oh, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Panggilkan ke sini katanya. Setelah dipanggilkan, oh iya betul, matanya itu memang sedang sakit. Apakah merah atau memang kalau disebut katarak dan ngoraken ya. Kalau diterjemah itu ada kalimat terahum. Terahum itu namanya. Katarak. Minus. Terjelas gitulah, nyala pokoknya nama. Kemudian Nabi meludahi kedua matanya, tapi meludahi lain ceprot-ceprot gitu, semacam ditiup tapi ada airnya. Kadang ieu gagal paham, istrina sakit, kadang mah pilamokot itu teh, ya, hade hantu barenya, dacan gosok gigi tadinya. Ini mujizat Nabi SAW. Bahkan kalau Nabi berdahak itu para sahabat berebut untuk tabaruk, mencari berkah daripada badan Nabi SAW termasuk ludahnya. Diludahilah kedua matanya lalu sembuh seolah-olah tidak pernah terjadi sebelumnya. Panji tersebut diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan memimpin pertempuran. Para sahabat sangat bersemangat menggempur benteng-benteng Khaybar tersebut sampai lapis ke-1 bisa ditaklukkan, lapis kedua bisa dirobohkan, lapis ketiga, dan didapatilah kemenangan. Dari Yahudi puluhan yang menjadi mayat, lalu dari kalangan sahabat itu belasan orang yang syahid. Beberapa kemudian akan diusir oleh Nabi SAW dari orang-orang dewasanya, akan diusir. Namun mereka minta perjanjian lagi ke Nabi bahwa jangan usir saya Rasulullah gitu. Bagaimana kalau saya olah saja ini perkebunan kurma yang di Khaybar, karena di situ memang perkebunan kurma yang paling besar dan subur. Lalu hasilnya dibagi dua gitu. Rasulullah mengiyahkan. Boleh, tapi gitu kapanpun kami ingin mengusir kalian harus pergi. Ya bolehlah, nah gitu. Jadi Yahudi masih di situ dan terusir, betul-betul terusir nanti di masa Umar radhiyallahu an. Di masa Umar betul-betul diusir seluruhnya dari Madinah. Sampai hari ini Madinah bersih dari Yahudi dan menjadi bumi kaum muslimin secara utuh, Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena sepeninggal Nabi mereka mulai melancarkan pengkhianatan, ya, dan itu terendus oleh Umar. Maka setelah itu diusir karena teringat perjanjian itu. Kapanpun muslimin ingin mengusirnya, maka mereka harus pergi. Pada peristiwa tersebut juga ada seorang tawanan perempuan dari Yahudi yang namanya Sofiyah binti Huyai, yang kemudian menjadi tawanan dari seorang sahabat Dihyah al-Kalbi. Itu lalu dibeli oleh Rasulullah SAW dari ghanimah itu. Dibeli, kalau kemudian Nabi tawarkan Islam, lalu Sofiyah menerimanya.
dengan tawaran mahar pembebasan dari status budaknya, gitu. Diislamkan dulu, mau nerima Islam kan, nerima syahadatlah beliau. Kemudian mau nggak dinikahi sama saya gitu, dengan mahar bebasnya kamu gitu. Tentu saja Sophia mau, karena orang yang akan menikahinya ini adalah orang termulia dengan akhlaknya yang sangat agung, bukan penguasa zalim ya. Kemudian pada peristiwa itu pula, ketika di hari pertama Khaybar, hari kedua Khaybar, ada seorang badu yang nyusul. Peristiwa ini Allah abadikan di surah Al-Fat sebetulnya, di ayat ke-15. Ada kalimat kullan tatabi'una. Orang-orang Badu itu mendengar muslimin di ayat 20-nya surah Al-Fat akan mendapatkan ghanimah yang banyak, ya. Maghanimah katsira di surah Al-Fat itu. Orang-orang Badu yang ada kemunafikan dalam hatinya, mendengar ayat berbunyi begitu, mereka mengimani. Oh, pasti Rasulullah yang muslimin akan menang banyak nih ghanimah. Habis kita mau orang ngilu perang yuk gitu. Izin ke Rasul, ya Rasul, ngiluan. Abdi ngiluan ayeuna mah. Maka Allah menjawabnya langsung di ayat 15. Kullan tattabi'una. Itu menang, enggak boleh ikut kalian, enggak boleh gitu. Silakan baca ayat utuhnya tuh di surah Al-Fat ayat 15. Kemudian setelah nyampe Khaybar ada seorang badu yang misu, seorang badu. Gitu. Tapi ini adalah yang baru masuk Islam memang, yang baru masuk Islam. Nah, setelah itu ada ghanimah yang didapatkan di Khaybar pertama, Khaybar kedua meskipun belum kunjung menjebol benteng, dibagilah ghanimah oleh Nabi SAW. Tiba giliran yang baru tadi, yang Badui tadi, maka ia menolak, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam bukan untuk hal ini. Saya masuk Islam agar saya bisa mati dengan anak panah nguncep di sini dan saya masuk surga sambil nunjuk lehernya. Nah, di hari ke-7 pengepungan itu kan tadi dimenangkan muslimin dan terjadi pertempuran. Setelah mayat-mayat dipisahkan begitu ya, dan para syuhada dipisahkan, maka yang tertusuk panahnya lehernya tadi dibawa ke Rasulullah. Dan Rasulullah melihatnya. Ha huwa gitu. Ini dia yang kemarin ngomong ke saya, maka Allah telah mengabulkan keinginannya karena dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai teringat hadis itu, man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang meminta kepada Allah kesyahidan dengan jujur, maka Allah akan sampaikan ia ke dalam derajat syuhada meskipun wafatnya di atas ranjangnya. Namun anak muda tadi dari Baduy memang dia jujur pada Allah. Saya ingin mati, saya masuk Islam bukan untuk dapat ghanimah, tapi supaya saya bisa mati dengan anak panah di sini dan saya masuk surga. Dan kejadian, memang dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di momen Khaybar itu pula, setelah boleh minum? Ya, bismillah. Ini memang punten para mbok saya setelah didiagnosa kemarin ke salah satu rumah sakit di Edelweiss, memang sedang sakit asma. Insya Allah bukan COVID ini ya, asma, dan memang ada turunan dan baru kambuhnya sekarang. Alhamdulillah sedang diterapi dan sedikit sudah sangat membaik. Untuk ngirung tinggal kamari banyak. Segini mah lebih baik, cuman durasi kalau sedang ngajar, sedang ceramah itu memang setengah jam supaya tidak kambuh. Kalau lebih dari itu biasanya agak ungap. Gemes sapaihna ini namanya. Kan hayang atuh sahid keur kieu mah. Baik para hamba Allah, insya Allah masih ada baterai sedikit lagi lah. Tadi apa? Di momen Khaybar, setelah semua diatur gitu ya, tadi sudah ada perjanjian, mereka masih mengelola kebun dan lain, kan tentu tidak langsung ditinggalkan Khaybar. Rasulullah masih tinggal beberapa hari di sana untuk mengatur pengelolaan, ya, baik masyarakatnya, baik pun hartanya dalam naungan Islam. Memang tabiat orang ini brengsek luar biasa, termasuk para perempuannya. Di antaranya ada perempuan yang ingin memberikan hadiah pada Nabi dengan daging kambing paha depan, karena dia itu kesukaan Nabi SAW, dan dia tahu lagi. Rupanya tentu ada kabar dari Taurat tentang ciri-ciri kenabian.
Ya, dan si wanita Yahudi ini tahu kalau yang depannya betul-betul nabi dan persis seperti yang digambarkan Taurat. Namun hatinya sudah kadung diliputi kedengkian dan kebencian. Maka ia lumuri daging kambing paha depan itu ya, dengan apa? Dengan racun yang sangat mematikan. Apa yang terjadi? Disuguhkan. Setelah dimasak. Tunggu masak dulu ya. Meskipun secara fikih boleh nggak makan daging mentah? Boleh nggak? Secara fikih boleh. Boleh nggak? Fikih Syafi'iyah boleh. Tapi dan anaknya menang masak kan? Ya. Nah, dimakan oleh Nabi dan ada yang menemani beliau. Salah satu orang sahabat. Namanya Masya Allah, nanti silakan dibuka di sejarah ya. Nabi memakannya. Sebelum ditelan, daging tersebut bisa berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, sesungguhnya padaku ini ada racun. Dalam riwayat yang lain Jibril yang memberitahunya. Namun dari sirah nabawiyah yang lain disebutkan daging yang bicara. Kemudian si penulis mengatakan inilah diantara kemuliaan dan ketinggian Rasulullah SAW kedudukannya daripada Sulaiman alaihi salam. Kalau Sulaiman bisa berbicara dengan semut dan semut adalah makhluk hidup, sementara Rasulullah bisa berbicara dengan sekerat daging yang sudah menjadi yang tidak bernyawa pastinya. Maka Nabi memuntahkannya. Sementara sahabat yang kadang menelannya karena saking hebatnya racun tersebut tewas seketika. Gitu. Nah, di samping itu memang fisik Rasulullah sangat bagus sehingga tahan akan racun, meskipun di tahun 11 Hijrah itu Rasulullah mengatakan dalam sakit demamnya yang sangat tinggi itu bahwa saya masih merasakan sakitnya daripada racun yang diberikan oleh wanita Yahudi Khaybar tersebut. Jadi saking kuatnya racun tersebut. Karena ada sahabat yang mati dengan racun tersebut, maka wanita tadi kemudian dieksekusi sebagai hukumannya. Jadi ada sejarah yang mengatakan Rasulullah mengampuninya kan? Di sejarah yang lain disebutkan wanita tersebut dieksekusi mati karena sahabat yang menemani Nabi makan itu tewas karena racun tersebut. Kemudian para hamba Allah, peristiwa selanjutnya selain yang tadi ya di Khaybar, itu ada peristiwa masuk Islamnya sahabat mulia Amr bin As dan Khalid bin Walid pada bulan Safar. Tahunnya sekitar tahun ke-7 juga atau mungkin awal-awal tahun 8 Hijrah. Karena kita tahu bahwa Khalid bin Walid dan Amr bin As turut serta dalam pembebasan Fathu Makkah. Gitu. Ini sangat luar biasa. Sahabat mulia dengan kelebihan yang Allah berikan pada beliau ini bisa sampai Mesir itu bisa terbebaskan tanpa peperangan. Jadi bukan bersilat lidah ya, tapi pandai bernegosiasi, berdiplomasi. Itu Amr bin As. Namun sayangnya beliau menjadi korban bulian oleh orang-orang di akhir zaman ini yang tidak mengerti sirah. Tersebab beliau berpihak pada Muawiyah gitu. Ketika di perjanjian itu ya, tolong jangan dulu ke sana baca sejarahnya sebelum utuh membaca sejarah para sahabat. Sehingga tidak ada cercaan atau cacian pada semua sahabat. Seluruh sahabat seluruhnya baik, tidak ada yang buruk. Selesaikan dulu pemahaman hal itu ya sebelum ke ranah-ranah yang ada konflik di antaranya. Bahkan saya sebut konflik saja sudah saya takut. Konflik sahabat. Para ulama sampai mengatakan jangan sebut konflik gitu. Kalimatnya cari yang lain yang lebih halus supaya tidak salah dimaknai. Gitu para hamba Allah. Lalu dalam catatan saya yang terakhir untuk peristiwa bulan Safar adalah pengiriman pasukan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Hijrah, yaitu pasukannya Usamah bin Zaid, anak muda 18 tahun, memimpin pasukan yang di dalamnya ada sahabat-sahabat senior, bahkan termasuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Namun kemudian ya Umar bin Khattab digantikan yang lain. Nah, di tahun 11 itu pula Rasulullah wafat, namun bukan di bulan Safarnya, tapi bulan Rabiul Awal kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, Safar kan ngirim pasukan tuh. Itu sudah berjalan Usamah bin Zaid. Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal. Kemudian terjadi perdebatan bahwa pasukan Usamah jangan dilanjutkan.
Sementara Abu Bakar sudah ditunjuk menjadi Khalifatul Rasulullah. Kata Abu Bakar, tidak, saya tidak akan membatalkan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Pasukan Usamah harus terus maju. Dan memang beliau melanjutkan perjalanan untuk menyongsong pasukan Romawi. Sehingga Romawi akhirnya kalah sebelum bertanding. Kenapa? Karena mentalnya sudah jatuh. Beliau pesibur dulu. Waduh, itu nabinya saja sudah mati, tapi pasukannya masih terus merangsek ke sini gitu. Sehingga mereka memutuskan ini nggak akan benar kalau kita lawan muslimin. Lain lawan-lawan gini. Pimpinannya wafat pun mereka masih terus maju. Gitu. Ini memang pentingnya petunjuk para sahabat, dalam hal ini para umaro ya, yang memang ada petunjuk Allah di dalamnya. Lalu ada yang mencaci, kenapa harus Usamah bin Zaid yang mimpin? Kan masih muda begitu. Kan banyak di antara kami yang lebih tua dari dia gitu. Ini pentingnya apa masalah muda dan tua. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, ini penting nih, laisal muru'ah, bukan sesuatu kehormatan. Ya. Ayyakbirul umur, menceritakan atau memberitakan tentang usianya kepada orang lain. Jadi bukan dianggap suatu adab menceritakan umur kepada orang lain, kecuali memang kalau yang menanya butuh untuk administrasi, ya, pendataan. Jadi kita juga jangan kepoin umur orang, dan kita jangan sembarangan menyampaikan umur. Namun perlu dibuat kepo saja, atau dibuat apa ya, palsu gitu. Saya di FB itu palsu, dibuat palsu umurnya. Tapi ada yang ngasih selamat milad jenaka saya itu. Waduh, mau dipikir-pikir kan tahun 2000, berarti saya umur 20-an. Ya alhamdulillah, jadi doa itu. Jadi kenapa jangan dianggap tidak beradab memberitahukan umur pada orang lain? Karena kalau muda akan diremehkan, karena kalau tua akan direndahkan, kata Imam Syafi'i. Nanti ibarahnya saya kasih ke para sidya. Atau kepoin saja di wall FB saya nanti kalau ingin baca ibarah tersebut. Nah, di samping itu dijawab oleh Rasulullah, kalau kalian meragukan kepemimpinan Usamah, itu sama dengan meragukan kepemimpinan Zaid bin Thabit, anak angkat Rasulullah yang kemudian wafat syahid di bumi Yordania, Syam, dan makamnya ada di sana. Ya. Ketika perang Tabuk, menyongsong pasukan Romawi yang jumlahnya tentu saja tidak sebanding, dan disitulah dikenalnya Khalid sebagai Saifullah, pedang Allah. Kan pertama yang wafat Abdullah bin Rawaha, lalu Ja'far bin Abdul Muthalib, kemudian Abdullah bin Rawaha, kemudian Zaid bin Harithah, lalu digantikanlah oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini yang terjadi pada perang tersebut ya, pada tahun 11 bulan Safar, pengutusan siapa tadi? Usamah bin Zaid. Jadi memang ada anak yang karena orang tuanya pemimpin, anaknya gitu boga karakter kepemimpinan gitu. Namun bukan dinasti. Karena penunjukan anaknya menjadi pemimpin oleh orang lain, bukan oleh ayahnya. Gitu. Maka ketika Umar akan wafat itu ketika perutnya pujitnya amburadul gitu karena tikaman pedang si laknat Abu Lulu'ah itu, kan para sahabat bersepakat untuk menunjuk Abdullah bin Umar karena mereka melihat Abdullah bin Umar itu lebih layak menggantikan bapaknya. Tidak ada di antara kami yang lebih layak menjadi pemimpin muslimin selanjutnya selain anakmu wahai Umar. Enggak, jangan, kata Umar, jangan. Padahal mau menunjuk orang lain itu, bukan Umar. Tapi kata Umar jangan. Karena beliau teringat nubuah Rasulullah, khilafatu fi ummati 30 sana. Kepemimpinan di umatku 30 tahun. Kalau seandainya dari bapak ke anak bukan lagi khilafah ana min haji nubuah, tapi sudah menjadi dinasti atau monarki. Kan gitu. Jangan. Cukup satu Umar saja. Kalau dia benar ya cukup satu Umar. Kalau ternyata Umar salah, maka cukup Umar ini saja yang disisir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada anak keturunannya. Tapi Usamah bin Zaid ditunjuk Rasulullah langsung. Jadi memang ada genetik leadershipnya gitu turun.
Ya, tapi yang bisa melihat hanyalah orang-orang yang memiliki basiroh atau firasat, tidak sembarangan. Oh kamari kan si anu teh jadi RW, ayeuna anaknya pantas lah jadi RW gitu. Kayak iya, maksudnya kumaha? Apakah betul-betul punya firasat atau ada kepentingan gitu. Baik para hamba Allah, azanallahu wa iyyakum. Seberapa menit Pak Rasid? Alhamdulillah. Telat jam teh. Batuna kudu diganti kelor ya. Baik, Rasulullah di malam hari, kan kita baru sampai sana ya. Itu tadi peristiwa di Shofar. Rasulullah, kemudian ke kitab ini kita sudah mengaji tentang bagaimana Rasulullah waktunya di malam hari. Dari mulai sholat maghrib berjamaah, qobliyah, ba'diyah, lalu makan malam di antara waktu maghrib dan isya, sholat isya berjamaah, qobliyah, ba'diyah dengan tumaninah, karena tumaninah merupakan rukun sholat. Awal seperti Fatihah itu. Fatihah diutamakan kalau dibaca sebenarnya. Lebih ke orang maca Fatihah dari setelah imam dohir baca tuh. Tapi tumaninah tidak dilakukan. Itu para ulama sepakat batal sholatnya. Tumaninah. Apa sih tumaninah tuh? Tenang, rukunya tenang, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Tidak melakukan sholat seperti gerakan-gerakan binatang, baik mematuk-matuknya ayam dan seterusnya. Jadi tumaninah. Setelah itu apa? Biasanya Nabi disebutkan dalam kitab ini, kalau memang tidak ada pembicaraan atau urusan umat, maka beliau segera beranjak tidur. Itu secara keseluruhan kebanyakannya Rasul segera tidur, karena itu paling berkualitas. Tapi kalau ada urusan umat, beliau membicarakannya sampai selesai. Terkadang juga beliau berjalan ke daerah Baqi seperti yang disampaikan pada bulan lalu, mengunjungi makam di malam hari. Bayangkan malam hari, saya nuani di jamaah ya, ziarah penting. Makam di mana dia paling cakep dia. So, cung nuani paling rek ngepet ya, astagfirullah, tidak ada yang di sini mah ya. Kajian tewani ka kuburan naik ziarah, rek munyung si ece teh. Ya. Naudzubillah. Nah, itu yang dilakukan Nabi malam hari. Dan ketahuilah bahwa zikir di malam hari, wirid di malam hari ternyata lebih panjang dan lebih banyak daripada wirid-wirid yang dilakukan di siang hari. Malam hari memang untuk istirahat, begitulah Allah menyampaikannya dalam Al-Quran. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna naumakum subata. Namun bagi seorang yang beriman, malam hari tidak seluruhnya dijadikan untuk istirahat, kecuali hanya sebagian kecilnya saja. Justru di malam hari mereka bangun untuk melakukan muqarabah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdua saja. Dan itu wajib bagi Nabi SAW. Tidaklah mereka tidur kecuali hanya sebentar. Selebihnya digunakan untuk ya tadi wirid di malam hari, dengan qiyam, dengan tilawah, dengan doa dan dengan zikir. Ini yang konsep yang perlu kita hidupkan kembali untuk umat hari ini. Ketika pasukan Romawi itu porak-poranda oleh pasukan muslimin, baik di masa Nabi maupun di masa setelahnya, termasuk di masa Umar, itu kan sampai Raja Romawi bingung. Kalian kalah gitu. Iya wahai Tuhan. Bukankah kalian jumlahnya lebih banyak? Betul. Bukankah peralatan perang kalian lebih canggih? Iya. Bukankah pengalaman kalian dalam berperang lebih lama? Betul. Nah, bisa elek gitu. Sesungguhnya kami kalah bukan karena jumlah, bukan karena masalah strategi perang dan peralatan dan pengalaman. Karena orang-orang yang kami hadapi wahai Tuhan, mereka di malam harinya menyembah Tuhannya. Kalimat itu kalimat musuh, kalimat musuh, dan itu diabadikan dalam sejarah. Orang Eropa tahu sekarang. Yang kami hadapi ini orang-orang yang malam harinya itu menyembah Tuhannya, siang harinya mereka berpuasa. Coba bayangkan, mereka tidak menjawab, iya boleh jadi jumlah kita banyak, tapi strategi perang mereka lebih canggih. Enggak gitu jawabannya. Itu kafir, Pak. Itu orang kafir yang ngomong. Jadi memang fungsi malam yang digunakan untuk takarub pada Allah adalah kunci-kunci kemenangan. Dan itu pula yang dilakukan oleh Sholihuddin, oleh Muhammad Al-Fatih,
Mereka memilih menseleksi pasukannya siapa yang malam harinya itu bangun dan melakukan qiyam. Dari sekian ratus pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang dipilih hanya sekian saja. Bahkan hampir seperempatnya yang terpilih, sepertiganya tidak terpilih. Yang dipilih hanya yang bangun di malam hari saja. Kira-kira kalau hari ini Salahuddin mencari pasukan untuk pembebasan Al-Quds, apakah sebagian besar di antara kita terpilih? Ya lumayan ada jawaban, tapi sangat sedikit. Sebetulnya ini tawadu ya, tidak ingin menyebutkan amalan gitu, betul? Tidak dijawab juga ya. Jadi kembali ke jawaban yang pertama kalau begitu. Para hamba Allah, malam hari. Nah yang unik lagi, yang unik yang perlu saya tekankan di malam hari sebelum nanti kita beralih ke subuh di waktu-waktu subuh Nabi SAW. Sifat sholatnya Nabi di malam hari bagaimana itu nanti kita bisa belakangan. Hal yang perlu saya garis bawahi dari kitab-kitab para ulama tentang malam hari dan mimpi ini, ketahuilah bahwa kalau di surah Al-A'raf Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menahan jiwa atau ruh orang yang mati dan orang yang belum mati dalam tidurnya. Jadi ruh yang kita semuanya mati. Hanya saja ruh kita karena kalau memang ajal belum sampai dikembalikan oleh Allah. Wallati lam tamut fi manamiha. Jadi orang yang sedang tidur pun ruhnya itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ketika kita tidur betul-betul tidak bisa melakukan daya upaya, tidak bisa mengontrol diri dan yang mengontrol kita betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berkehendak ketika tidur, termasuk mimpi. Apa ada yang malam ini rek direncanakeun mimpi jeung anu bisa tuh? Gak bisa. Jangankan fisiknya saja itu tidak berdaya upaya dan Allah betul-betul yang menjaganya. Makanya para ulama mengatakan innamal insanu mayyitun wal hayyu idza innaman nasu naumun wal hayyu, sesungguhnya manusia itu tertidur dan ia dianggap hidup itu ketika bermimpi. Itu kalimat ulama. Sesungguhnya manusia itu tertidur dan dianggap hidup ketika bermimpi. Sementara kita terbalik, dianggap nyata itu kalau terjaga. Karena gini para ulama memandangnya, terjaga itu kadang suatu kepalsuan hadirin. Contoh begini, saya melihat umpamanya ketika saya sakit, maka ketika saya melihat dokter itu punya harapan. Berbeda ketika kita sakit melihat rektor, melihat jenderal pun kan biasa saja, karena kondisi sedang sakit. Jika saya adalah seorang politikus, maka melihat ketua partai itu lebih sehat, karena ada harapan. Jadi memang kita terjebak pada harapan-harapan tadi dan penuh kepalsuan. Terkadang lemahnya kita tuh di situ. Tapi orang yang tidur, ketika dia melihat dalam mimpinya itu bukan kontrol dirinya, itu asli. Meskipun tidur ada yang baik, ada yang buruk, bahkan ada yang sifatnya haditsun nafs, keinginan jiwa. Jadi ini luar biasanya ketika kita tidur, karena disitulah keimanan kita diasah. Seandainya satu semut saja masuk ke dalam hidung kita, kita tidak mampu menolaknya, namun Allah menjaganya. Karena itu agar tidur kita dalam penjagaan Allah dan mimpi kita betul-betul menjadi petunjuk, tentu adab-adab tidur dilakukan seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Bersuci, kemudian berdoa, ada wirid-wirid yang sering disebutkan. Bahkan wirid sholat yang kita baca itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sebetulnya itu teh ijazah dari Rasulullah untuk Fatimah. Dan ijazahnya disebutkan bacalah itu ketika hendak tidur. Tapi wirid-wirid sholat itu. Dan kalau kita buka kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, Imam Az-Zahabi, kita akan betul-betul jumpai wirid malam hari lebih panjang. Maka coba hafalkanlah. Paling tidak mulai praktekkan setidak-tidaknya doa mau tidur. Gimana?
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Meskipun sebagian ustadz itu mengatakan itu doa menuntut ilmu. Betulan. Ya. Saking mangkalnya ustadz tersebut itu ngajarin doa menuntut ilmunya tadi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sampai ada ibu-ibu protes, itu Ustaz kan doa mau tidur. Iya betul, karena memang kebanyakan yang tidur itu di mana? Talabul ilmu, kecuali jamaah uswatun hasanah, kecuali. Oh, ini alam gitu. Berde irung teh. Tapi ini fakta ya. Saya sedang tidak punya keinginan apapun ngomong begini ya. Ya begitu saja lah pokoknya. Nah, para hamba Allah, mimpi juga bagi seorang mukmin itu kata dalam beberapa kitab disebutkan adalah arba'un wasitun juz'an minan nubuwah. Jadi mimpinya orang beriman adalah 46 betul ya, 64, bayangkan persentase yang sangat besar. Arba'un wasitun, 64% daripada nubuwah. Mimpinya orang beriman. Maka kalau kita bermimpi dan diawali dengan mimpi-mimpi yang baik, diawali dengan amal-amal atau adab-adab sebelum tidur, maka ini petunjuk kenabian. Jadi nggak bisa kita kemudian tadi malam saya mimpi bertemu Nabi gitu, tiba-tiba ngomong begitu pagi harinya. Oh benar mana yuk? Iya sudah. Sebelumnya bersuci dulu tuh, itu doa ahla tuh dari reksari, itu juri jul panggilan kemana gitu. Aslinya nggak akan bisa tuh Nabi dijumpai dalam keadaan tidurnya seperti tadi, nggak bisa tuh. Betul-betul harus menjaga wirid, menjaga kesucian. Dan ketika bertemu itu ada keyakinan langsung itu Nabi SAW, atau ada yang mengenalkan di mimpi ini Rasulullah gitu. Saya pun sampai hari ini masih terus berharap bisa berjumpa dengan beliau dalam mimpi sekalipun. Maka ada petunjuk para ulama minimal menjaga wirid sholawat itu 1000 kali dalam sehari. Ya minimalnya 100. Itu yang sedang terus dijaga dengan harapan ya bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Salah satunya gitu ya, karena sholawat ini sangat luar biasa hikmahnya ataupun faidahnya. Namun diantara yang diinginkan oleh kami adalah bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, seperti yang dialami oleh para ulama. Nah, mimpi terakhir sekali, mimpi jangankan oleh orang beriman, oleh orang kafir saja bisa jadi petunjuk. Kenapa bisa jadi petunjuk? Karena tadi mimpi itu kan di luar keinginan jiwa, di luar kemampuan kontrol jiwa. Contoh, Fir'aun kan mimpi kerajaannya dibakar oleh anak kecil dari Bani Israel. Itu kan mimpinya Fir'aun. Fir'aun kan kurang jelek apa dia? Kurang ajar bagaimana beliau? Tapi mimpinya kok jadi apa? Petunjuk bahwa memang kerajaannya akan binasa. Begitupun raja yang masih di Mesir ya, yang disebut dengan di masa Yusuf alaihissalam. Kalau Al-Aziz sebetulnya itu pembesarnya. Kalau tidak salah Heksos. Memang nama-namanya nanti agak berubah-berubah tuh di sejarah itu ya. Kan bermimpi ada 7 sapi kurus memakan sapi gemuk. Jadi mimpi terkadang dari orang kafir pun itu bisa menjadi sebuah petunjuk. Manakala memang tadi ya bukan menjaga adabnya, tapi ketika kita tidur di luar kemampuan kita mengontrol diri. Maka di malam hari bertakwalah pada Allah, para hadirin. Usahakan suci, usahakan melakukan adab-adab. Bisi engke pas digaingkeun lagi begabe. Pak, sinarieun telat juga. Can witir, Pak. Ide gabe. Sing hareng lain wapat da badana ageung. Lintuh. Jadi lagi begadaya. Ya. Bisi maut. Karena tadi wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam ruh orang yang belum mati di dalam ketika ia tidur. Kalau Allah berkehendak dihidupkan, maka ruh tadi dikembalikan. Di situ diuihkeun deui, maka insya Allah kita mati dalam keadaan fitrah, suci, karena menjaga wudu. Adapun perkara kerbobona apos gitu. Naon apos teh? Keluarga segitunya. Da otot-otot sedang kendor itu lain urusan. Nu penting mah urang ngusahakeun ngajaga kasucian. Di mana ngimpen oge, ngimpenna insyaallah ngimpen usai dan itu petunjuk kenabian menurut para
ulama oge aya di kitab-kitab di riwayat-riwayat anu nyampe sanadnya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu. Jadi usahakeun minimal eta we tina hikmah mempelajari kehidupan Nabi di malam hari, yakni di antaranya ternyata wirid di malam hari lebih banyak daripada siang hari. Bahkan Nabi SAW dan para sahabat serta generasi setelahnya selalu menghidupkan malam. Siap menghidupkan malam? Meskipun satu rakaat dengan witir saja, meskipun satu ayat, usahakan gugah terus ya apalah yang bisa dilakukan sesuai kadar iman masing-masing. Aduh tersanggup abdi kudu nepi ka jo adzan subuh mah salat pentingna pios sarakaat. Tapi sarakaat cenah kudu panjang, cek ustad basa harita di ustad naon lah pokona mah cenah. Mun sarakaat mah kudu panjang nepi ka 5 juz cenah. Teu sanggup wios kulhu we. Nepi ka jebleh mangga. Seperti Khalid bin Walid baca surah kulhu sampai 70 kali. Saking ingin lamanya atau memang tetiasa ngadeg lami wios sok kulhu sakedap terus kulemna lamikeun deui. Mangga lah nu penting mah Islam tidak berat ya, sesuai kadar kemampuan masing-masing. Ngan ulah sote papaihan sanggup 10 rakaat ngadon ngan sarokaat kan kacida ngaleuyitkeun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kitu panginten hapunten kasuhun pami tepugu entep seureuna tina tadi tingkatan derajat nikmat lajeng peristiwa di sasi Safar luar biasa. Sareng nu katiluna terakhir nyaeta amalan Nabi di malam hari. Hayu urang tuturkeun sakamampuan sebagai sebuah sunnah. Kulem lebih awal mun taya urusan teras diantawi sebagian malamna hayu urang duga kanggo qiyam atanapi tilawah atanapi zikir sakamampuan. Lajeng gugahkeun bojo, lajeng gugahkeun murang kali. Karena ini sunnah yang sudah banyak ditinggalkan. Asli seueur dikantunkeun. Sunnah yang tidak dilakukan oleh umat Muhammad ini adalah ya tadi ngagugahkeun istrinan untuk sholat berjamaah. Itu adalah romantisme terindah yang saya yakin, kok sampai tingkat yakin saya, tidak dilakukan umat Muhammad SAW. Ayo orang bantah, orang jawab bahwa itu tidak benar. Kita membangunkan istri dan keluarga untuk sholat malam. Meskipun berapa tadi? 1 rakaat. Meskipun witir, insya Allah. Semoga Allah meridai kita sekalian dan keluarga. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل عربي في خدمته أذكى
على الحسب كل عربي في خدمته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته جبريل أتى ليلة إسراء ورب دعاه لحبرته جبريل أتى ليلة إسراء ورب دعاه لخبرته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته فمحمدنا هو سيدنا فليعز لنا لعشارته فمحمدنا هو سيدنا فليعز لنا لعشارته